Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas segala karunia nikmat Allah yang mana sampai saat ini Allah berikan kepada kita, sehingga Allah meridhoi untuk kita melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini untuk menghadiri sebuah kajian majelis dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana karena jasanya dan juga ridha Allah, Islam mampu tegak di muka bumi ini, dan dampaknya sudah banyak sekali kita rasakan. Oleh karena itu, kita memiliki tugas untuk mensyiarkan dakwah Rasulullah dan menjalankan apa yang telah disunahkan serta menjalankan syariat Allah, sehingga harapannya kita mampu mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini sedikit ingin saya sampaikan terkait dengan hal spesial atau hal istimewa yang ada pada Al-Quranul Karim. Terlebih kita sudah memasuki hari-hari akhir ya, masuk 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan, dan tidak asing untuk kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita dengan kita yang tadinya hanya membaca Al-Quran 1 lembar, 2 lembar, tetapi kita sudah memiliki niat untuk kita bangun malam iktikaf serambi kita menghatamkan Al-Quran. Itu bukti betapa dahsyatnya bahwa syahrul Ramadan itu adalah syahrul Quran ya. Karena diantara kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan itu adalah kemuliaan yang disertai dengan pengagungan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu sendiri turun di bulan Ramadan itu bukan karena sebab. Tidak hanya itu dijadikan sebagai sebuah berita atau info saja dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu menjadi hal yang memiliki misi besar. Kenapakah Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan? Karena ada misi besar yang mana itu Al-Quran akan memberikan pedoman berkehidupan bagi umat manusia, yang pertama. Yang kedua, juga akan mengangkat derajat hambanya di mata Allah Subhanahu wa taala, serta juga memiliki potensi untuk memberikan perubahan kehidupan manusia, serta menghadirkan pahala-pahala yang berlipat ganda yang nantinya itu bisa menjadi investasi aset bagi kita ketika di akhirat nanti. Kemudian banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwasannya banyak sekali keistimewaan terkait dengan kemuliaan tersebut. Seperti di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, itu Allah menyebutkan, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di situ ada Allah itu mengkhususkan atau memberikan firman
dari ayat 100 Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu adalah serangkaian ayat terkait dengan puasa. Dan ada di pertengahannya itu Allah menegaskan bahwasannya Al-Quran memang diturunkan di bulan Ramadan untuk apa? Hudal linnas, untuk memberikan petunjuk, untuk memberikan pedoman berkehidupan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dan hal inilah yang membedakan Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Misal seperti Nabi Musa alaihissalam, Allah turunkan kitab berupa Taurat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam Quran surah Ali Imran ayat 3, Nazzala alaikal kitab bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Di situ Allah memang membenarkan adanya Allah itu telah menurunkan kitab berupa Taurat dan Injil selain Al-Quran yang nantinya sebagai penyempurna dari segala kitab sebelumnya. Akan tetapi ada hal yang beda dengan Al-Quran. Di dalam kitab Taurat ini yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu hanya terkhusus diberikan untuk Bani Israel, hanya terkhusus untuk satu kaum, hanya terkhusus untuk satu kaum, hanya untuk suatu ya khusus satu umat, yaitu Bani Israel. Yang kemudian Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 2 ya. Di situ Allah menyebutkan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 2 ya. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudal li Bani Israel, hanya terkhusus untuk Bani Israel, bukan hudal linnas. Inilah yang menjadi keistimewaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Ya, nantinya kitab Taurat ini kemudian akan diteruskan, dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan diturunkannya kitab Injil, yang lagi-lagi itu hanya terkhusus dengan Bani Israel. Ya. Di era Nabi Muhammad SAW itu sendiri, kitab Al-Quran diturunkan itu menyeluruh. Petunjuknya, pedoman berkehidupannya itu ditujukan untuk menyeluruh, linnas, untuk semua manusia. Tidak hanya terkhusus dengan satu kaum, satu bani, satu umat. Akan tetapi itu menyeluruh. Ya. Berbeda dengan di era Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan nabi-nabi terdahulu. Kemudian Al-Quran itu memang lebih istimewa, ya, karena Nabi Muhammad SAW itu diamanahi oleh Allah SWT Al-Quran, dan juga Nabi Muhammad SAW itu dijadikan sebagai Nabi dan Rasul penutup dari segala Nabi, dari segala Rasul, yang mana risalahnya akan berlaku sampai seterusnya, sampai hari akhir malah. Dan juga berlaku di berbagai semua kalangan tanpa terkecuali, di semua kalangan, yang nantinya karena hal itu tidak ada lagi umat setelahnya. Kita itu umat terakhir. Kita bisa dikatakan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena kita umat terakhir.
dari nabi atau rasul penutup atau terakhir, yang mana risalahnya juga akan berlaku sampai akhir hayat. Karena itulah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ketika Allah menurunkan pedoman berkehidupan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, maka kemudian Allah itu mengkhususkan kitabnya itu dinamai dengan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi Al-Quran, yang memiliki fungsi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, memiliki petunjuk untuk segala manusia, semua umat manusia. Kemudian Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk dibaca saja, ya, tidak hanya untuk dipahami sebagai kitab, tidak hanya diakui sebagai kumpulan firman, akan tetapi juga memiliki fungsi, ya, untuk dijadikan sebagai pedoman berkehidupan untuk semua manusia, ya, yang mana Al-Quran ini juga memiliki perlakuan khusus dari Allah SWT. Itu benar-benar dijaga. Penjagaan Allah kepada Al-Quran itu saking tingginya, itu Allah menegaskan akan dijaga sampai kehidupan berakhir, akan dijaga sampai kehidupan berakhir. Karena kandungan Al-Quran itu memang nanti fungsinya itu berkelanjutan dan akan menyesuaikan dengan zamannya, dengan eranya, ya. Itu kita tidak memungkiri, ya. Al-Quran padahal ya realitanya, buktinya saja Al-Quran diturunkan jauh kita sebelum kita itu ada di muka bumi ini, ya. Di zamannya Nabi Muhammad SAW kita tidak tahu wajahnya, tidak tahu bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW, tetapi Al-Quran itu ada di zaman Nabi Muhammad dan sampai sekarang itu masih ada. Dan ketika kita mengkaji, ketika kita mendalami isinya, itu dengan logis, dengan realitanya, logika kita itu memang di dalam Al-Quran itu sesuai dengan realita kehidupan kita saat ini dan masa depan. Itu hebatnya, itu dahsyatnya Al-Quran Nurul Karim, ya. Yang mana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna lidzikra wa inna lahu lahafidun. Yang mana ini Allah menegaskan bahwasannya Allah benar-benar akan menjaga Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ini Allah tekankan dengan kalimat inna. Allah tekankan, Allah kuatkan bahwasannya kita turunkan nazzalna dzikra, Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, dan nantinya atas keagunganku, atas keagungan Allah SWT, itu aku akan menjaga dengan sekuatnya, ya. Lahafidun, akan benar-benar saya jaga, akan benar-benar aku jaga. Dari nantinya tidak akan hilang hurufnya, tidak akan tertukar dengan kalimat-kalimat satu dengan yang lainnya, tidak akan, ya, cacat atau dicacati cara membacanya. Itu Allah benar-benar menjaga, karena ini suatu mukjizat yang benar-benar harus kita yakini, harus kita dalami, kita percayai, dan nantinya ini akan berkelanjutan, ya, fungsinya. Maka tidak heran walaupun Al-Quran itu sering, ya, ada isu atau ada berita terkait dengan Al-Quran dinistakan. Dulu masih ada berita terkait dengan Ahok, ya. Ahok itu menistakan Quran surah Al-Maidah,
kemudian diusut, ya, ditindaklanjuti hukum, akhirnya diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah ia lakukan. Kemudian di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ada Musailamah Al-Kadzab, yang mana itu membuat ayat sendiri atau surat sendiri yang dinamai dengan Fil, yang memang sama dengan nama-namanya itu surat Al-Fil, tentang gajah, akan tetapi lebih menuhankan, isinya itu menuhankan gajah sebagai Tuhan. Akan tetapi itu bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Musailamah Al-Kadzab ini mengaku sebagai nabi palsu, ditindaklanjuti oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibunuh, dihilangkan dari muka bumi ini karena sudah menyalahi kodrat atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sampai membuat surat. Dan masih banyak lagi yang kemarin-kemarin terkait juga dinistakan Al-Quran dengan dibakar Al-Quran secara terang-terangan, kemudian dibuat video, dijadikan sebagai konten oleh orang barat, kemudian ditindaklanjuti, akhirnya pun kena hukuman. Itu bukti bahwasanya sampai saat ini Allah itu benar-benar menjaga Al-Quran. Dan saking dahsyatnya, itu akan terjaga di setiap generasi untuk menjaga fungsinya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wa bayyinatin minal huda. Kemudian Al-Quran disebutkan tidak hanya untuk dijadikan pedoman saja, tapi Allah juga menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu dijadikan kurikulum kehidupan di segala aspek, di segala aspek kehidupan kita, di segala aktivitas kita. Di dalam Al-Quran Allah firmankan banyak sekali terkait dengan aturan-aturan dalam kita bertetangga, dalam kita berumah tangga. Ketika kita menjadi anak itu harus bagaimana, kita menghadapi waris itu harus bagaimana, ketika kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang orang tua, itu harus bagaimana, tugasnya bagaimana, tupoksinya bagaimana. Kemudian ada ilmu terkait dengan perdagangan, keuangan, bisnis, militer, kepemerintahan. Itu juga ada di dalam Al-Quran terkait dengan tatanan-tatanannya. Allah sudah membimbing kita melalui Al-Quran itu sendiri, dan itu semua terukur dan runtut, tidak meloncat-meloncat, ya, benar-benar urut. Maka menjadi hal yang nyata, menjadi sebuah hal yang nyata apabila Al-Quran itu bukan hanya rekayasa manusia saja, akan tetapi itu adalah real adanya firman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena logikanya pedoman itu ada dibuat oleh sang penciptanya. Kita gambarkan, ya, ketika kita memiliki HP, ya, kita membeli HP Android, ya, handphone, itu pasti ada buku panduannya. Kemudian kita membeli mobil, ketika kita membeli motor, itu memiliki buku panduannya. Kemudian kita membeli TV saja juga ada panduannya. Yang mana ini logisnya, buku pedoman itu dibuat agar kita bisa menggunakan benda tersebut. Tidak salah dalam menggunakan benda tersebut, tidak salah kita menggunakan HP, menggunakan TV, menggunakan mobil, menggunakan motor. Sama halnya dengan Al-Quran.
Al-Quran itu benar-benar dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pencipta kita, sang pencipta alam semesta, sang pencipta umat manusia. Yang mana kembali lagi ya, ketika Allah sudah membuat buku pedoman ya, pedoman kehidupan bagi kita, yaitu Al-Quran, maka Allah itu benar-benar tahu nantinya kita akan bagaimana ketika kita dalam posisi kehidupan kita, dalam setiap aktivitas itu nanti bagaimana ketika kita menghadapi masalah kehidupan terkait dengan kita jatuh dalam bisnis, kita turun imannya, ketika kita bermaksiat, ketika kita banyak sekali melakukan aktivitas yang di muka bumi ini, Allah itu sudah benar-benar tahu. Maka dari itu Allah ikatkan dengan adanya pedoman, yaitu Al-Quran, agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak salah mengambil keputusan ya. Karena itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda itu sebagai penjelas ya, yang mana penjelasannya itu dijelaskan sebagai kurikulum kehidupan sedetail itu. Apabila ingin merasakan dahsyatnya, kenikmatan, berkahnya, suksesnya di dalam kehidupan, maka posisikanlah Al-Quran itu menjadi pembimbing kita di kehidupan kita. Kembali lagi tadi, agar tidak salah mengambil keputusan, salah jalan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Isra ayat 9. Allah memberikan garansi yang lurus ya. Allah itu memberikan garansi yang lurus di kehidupan nanti ya. Yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Allah akan hadirkan petunjuk yang mana itu nantinya akan memberikan jalan yang paling lurus, aqwam, paling lurus ya. Jadi apabila aktivitas ingin optimal, ingin sukses, ingin berkah, lebih maksimal, itu maka terapkan Al-Quran dengan pedoman di kehidupan kita. Cara kita berinteraksi dengan Al-Quran pun sederhananya itu kita memposisikan diri sebagai apa dalam kehidupan kita, ketika kita beraktivitas seperti apa, kita hadirkan Al-Quran di dalam aktivitas kita. Misal posisi kita sebagai ayah atau ibu, cari ayah Al-Quran atau surat ayat terkait dengan posisi kita. Misal ayah, kita mencari tentang terkait dengan ayah, itu tugasnya bagaimana, posisinya ayah itu nantinya bagaimana. Kemudian ketika kita posisi sebagai anak itu, bagaimana caranya untuk menjadi anak yang soleh itu bagaimana. Nah, itu kita terapkan untuk bimbingan yang sesuai dengan posisi kita. Kemudian tidak hanya dibaca saja, tetapi kita benar-benar tilawah, kaji dan dalami serta praktekkan, yang mana karena kata Allah yahdi lillati hiya aqwam, untuk nantinya Allah hadirkan petunjuk yang benar-benar lurus ketika kita menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sudah banyak contohnya dari para sahabat ya, seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Khawarizmi Ibnu Sina, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Abdul Aziz, itu banyak sekali ya. Yang mana karena mereka semua itu menerapkan Al-Quran, itu mereka semua keluar dari jalan jahiliyah ya. Jalan jahiliyah dan menjadi khairatum ummah ya. Abu Bakar ya, Umar bin Khattab misalnya,
yang dulunya benar-benar kafir, ya, mencaci Rasulullah sampai memiliki niat untuk membunuh Rasulullah, sekarang dulunya pada zamannya itu menjadi orang yang ditakuti oleh orang kafir, kemudian masuk Islam, ya, dan menjadi khairatum ummah serta menjadi khalifah juga waktu itu. Maka Allah sendiri yang Allah katakan dalam Quran surah Ali Imran ayat 10, kuntu khaira ummatin ukhrijat linnas, ya, Allah akan jadikan ketika mereka semua berpedoman dalam kehidupan mereka dengan Al-Quran, kuntu khaira ummatin ukhrijat linnas, ya. Khaira ummah, sebaik-baik umat, ya. Tidak hanya para sahabat saja, tapi juga banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam, ya, yang mereka semua itu juga memberikan pengaruh di kehidupan. Misal Ibnu Sina yang terkenal dengan pakar kedokterannya, Ibnu Rus, dia juga al-hafidh, paham fikih, ya, dan juga dokter bedah, serta beliau juga pernah membuat, ya, jangan sampai saat ini menjadikan rujukan terkait dengan perbandingan fikih. Kitabnya Bidayatul Mujtahid itu masih ada sampai saat ini. Maka tugas kita di bulan Ramadan ini, kita interaksi dengan Al-Quran itu tidak hanya kita membaca, tetapi kita benar-benar mengkaji, mendalami Al-Quran, kemudian mempraktekkan Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan kita. Jangan sampai kalah dengan non-Islam, ya. Jangan sampai kalah dengan non-Islam, orang-orang Barat, yang mana Yahudi saja itu benar-benar tertarik dengan Al-Quran dan Al-Hadis, apalagi terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Maka dari itu, ya, itu sebagai analogi perbandingan, jangan sampai kita kalah dengan non-Islam. Kita perkuat iman kita untuk mendalami Al-Quran, tidak hanya membaca, praktekkan juga sebagai pedoman kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa berfaedah, bermanfaat bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.